masjid sunnatan lillahi ta'ala wa nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal ifadata wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala niyati ziyadatu mahabbah wal mawaddah wal maqrabah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wal gurbah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Thumma arudduhu min al-'arsh qabla an yabruda al-farsh wa qad nala jami'al ma'arib fa idza syurifat turbatu taibatan minhu bi asyrafil talib sa'at ilaihi arwahul muhibbin alal aqdami wan najaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Syekh Abdurrahman Az-Zibai menulis di dalam kitab tibanya niku bercerita tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa terus Syekh Abdurrahman, "Tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyab rujal farsh wa qad nala jamil al-ma'arif." Kemudian setelah beliau bercerita atau membeberkan sejumlah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mengupas berbagai kelebihan dan keistimewaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kedudukan beliau sebagai rasul yang terakhir nih, kalau ini kemudian beliau dilindungi oleh awan kalau berjalan, kelebihan-kelebihan fisik beliau yang tidak pernah mimpi balik, mimpi sperma, mimpi basah. Pendengaran, penglihatan beliau, pendengaran dan penglihatan beliau menembus segala arah, nyaris tanpa tirai, tanpa hijab. Yasma'u sariral qalam, mendengarkan gerakan daripada pena yang berjalan. Niki disaksikan oleh para sahabat dan lain-lain. Akhlak beliau, in udhiya ya'fu wa lam yu'aqib. Kalau disalahi sepanjang itu menyangkut pribadi Kanjeng Nabi, dielek-elek boten napa-napa. Ya'fu wa la yu'aqib, boten balas, malah memaafkan. Wa in khusima yasmut wa la yujawib, ya nek sejak debatan asal itu tidak menyentuh tauhidullah wa tamjiduh, tidak menyangkut teologi Islam, beliau la yujawib, boten melayani. Dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir, fa idza irtaqa 'alal kaunain wa infasala 'anil alamain, boten alamin niku nggih, 'anil alamain. Fa idza irtaqa 'alal kaunain wa infasala 'alal alamain. Kemudian setelah beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggi jauh
alal kaunain, di atas dua alam, alam kemanusiaan dan alam malaikat. Wa fasala anil alamain, dan terpisah dari dua alam. Setelah naik, pisah dari dua alam. Dua alam nopo? Dua alam manusia dan alam malaikat. Kenapa? Karena saat itu sudah sampai pada Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril alaihissalam sudah nopo? Tidak mampu untuk melanjutkan, menemani, nyarengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fasala anil alamain. Beliau sudah terpisah dari dua alam, alam khusus. Wa wasala ila qabi qausain. Kemudian sudah sampai pada derajat Sidratul Muntaha. Kuntu alahu anan nadima wal mukhatib. Kuntu lahu anan nazimu wal mukhatib. Kemudian aku menjadi berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah singkat Isra Mi'raj. Perlu saya terangkan terlebih dahulu, rangkaian kandungan yang ada di dalam kitab Tibat ini maupun kitab-kitab maulid yang lain. Apa yang perlu dijelaskan? Bahwa kitab maulid niku semuanya termasuk dan terutama, karena ini kitab Tibat ini termasuk kitab yang tertua setelah Syaraful Anam. Kitab maulid tertua setelah Syaraful Anam. Setelah beliau melihat kitab Syaraful Anam, maulid kok ombo, dawa, sak kitab dewi. Akhirnya diringkeslah oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Namanya Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah. Nama aslinya niku adalah Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi. Tapi kena yang menulis namanya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Dibai, kemudian dikenal dengan Maulid Tiba. Lah Maulid Tiba ini ditulis bukan sebagai sejarah, buatan. Sebagaimana Sintud Duro, Syaraful Anam, Maulid, nopo yang lain-lain, termasuk Burda, termasuk nopo Maulid Syekh Habib Omar bin Hafid dan lain-lain. Itu semua kitab maulid ditulis bukan untuk sebuah buku sejarah buatan, tapi mengandung sejarah pasti. Nih, semua maulid mengandung sejarah, tapi bukan buku sejarah. Kenapa bukan? Oleh karena itu ditulis tidak ditulis secara rangkaian sejarah. Apalagi ada tanggal dan tahunnya misalnya. Buatan wonten kitab maulid yang menulis pakai tanggal, pakai peristiwa mawon. Kenapa? Karena kitab-kitab maulid ditulis itu adalah untuk menggali rasa cinta, untuk meningkatkan rasa kangennya para pembaca, supaya meningkat rasa cintanya kepada Hadratul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik Sintud Duror, Syaraful Anam maupun Tiba itu memang mengambil bagian-bagian sejarah kehidupan Nabi yang bisa melahirkan magnet, yang bisa meningkatkan syauq, rasa rindu pembacanya, yaitu kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bahasa Sintud Duror itu salatan apa? Salatan yatasil biha ruhul musalli alaihi, salawat, bacaan yang bisa menyambungkan ruh daripada orang yang membaca sholawat. Apa istilah jiwan tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin. Ya, walhasil untuk apa? Memberikan rasa nyaman. Nyamannya gimana? Oh, pakai nazam, pakai puisi, diberikan puisi. Oh, ini pakai bahasa prosa, bahasa biasa, diungkapkan dengan biasa. Niki misalnya, cerita tentang Mi'raj. Setelah bercerita tentang mukjizat Rasulullah SAW, langsung bercerita tentang bagaimana
keistimewaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermi'raj, bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Setelah itu bab berikutnya langsung bercerita tentang bagaimana beliau kembali dari langit. Umma arudhu minal arsh qabla yabrujal farsh. Kemudian aku kembalikan dia. Jadi seakan-akan menceritakan bagaimana Allah mengembalikan baginda Nabi Muhammad SAW kembali dari arsh qabla yabrujal farsh, sebelum tempat tidurnya itu dingin. Jadi Rasulullah menjalani Isra Mi'raj niku Isra dari Mekkah ke Madinah, dari Mekkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis kemudian naik ke 7 lapis langit, ya, kemudian menghadap ke Rabbul Alamin, kemudian kembali qabla ayyabrujal farsh, sebelum tempat tidurnya itu dingin. Artinya apa? Si anget. Berarti bukan semalam suntuk, bukan setengah malam, tapi ya sekedar sebuah perjalanan. Loh kok sakit Ustaz? Wallahu a'lam. Niki satu riwayat, tapi tetap ini juga menyimpan satu khilaf baina muhaddits, perbedaan pendapat di antara para ahli hadis. Tetapi Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu mengutip hadis ini bahwa Rasulullah itu perjalanan singkat, perjalanannya singkat, seakan-akan menggambarkan betapa singkat itu. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di hitungan Allah Subhanahu wa taala itu seperti 1000 tahun yang Anda hitung. Ini kan Al-Qur'an, perimbangan antara akhirat dan dunia. Seakan-akan ini perjalanan yang sulit dijangkau oleh pikiran, sebagaimana akhirat. Akhirat sulit ya. Sulit dijangkau oleh pikiran, dicerna oleh rasio, kemudian dirinci dengan sabab akibat. Masa bos niki keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampean kita semua percaya apa gak? Ngoten mawon. Soalnya Gusti Allah sudah menekankan wong sing iman niku alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nggih. Fondasi keimanan kita itu adalah yu'minuna bil ghaib. Mau menerima, yakin dan percaya tentang al-ghaib. Al-ghaib itu adalah hal-hal, peristiwa, keadaan, analisa al-ghaib yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Surga, neraka, barzakh, termasuk mungkar nakir dan lain-lain. Semua pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh para ulama tentang mungkar nakir itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang imajiner. Kehanan sebenarnya di dalam kubur apa? Wallahu a'lam. Tapi itu imajinasi. Tapi bersifat teologis yang harus kita percayai. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu, kalau peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi peristiwa keimanan, ya betul. Karena banyak yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, termasuk waktunya. Menurut sebagian hadis, Rasulullah turun dari Isra Mi'raj itu qabla ayyabrujal farsh, sebelum tempat tidurnya itu dingin. Sak pinten, ya kok sampean bayangaken sampean tahajud tangi tengah malam, bangun dari tempat tidur, kemudian wudhu, kemudian sholat tahajud, witir, balik tempat tidur sampean belum dingin. Nah itu kira-kira sebegitulah jeda waktu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, gak istimewa ngoten, ya tidak disebut istimewa. Pancen niki istimewa khusus dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebutkan memang sebagai bahan
supaya kita kagum, supaya kita meningkat cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad nala jami'al ma'arif. Pada sepulangnya dari Isra Mi'raj, beliau sudah mendapatkan segala sesuatu yang menjadi tujuan daripada perjalanan. Nopo, sembarang kalian itu panggil para nabi dan lain-lain, dan puncaknya adalah menerima kewajiban sholat 5 waktu. Fa idza syurrifa turbatu bayyibat aminu bi asrafi qalib. Saat ilai arwahul muhibbin alal aqdami wan najaib. Dan ketika telah Rasulullah meminjakkan kakinya di muka bumi, maka berduyun-duyunlah para pecintanya untuk mendatangi beliau berjalan, baik berjalan kaki maupun berkendaraan. Ilustrasi apa? Ya, setelah Rasulullah menjalani Isra Mi'raj, kemudian hari demi hari, waktu demi waktu, mencapai kesuksesan dalam perjuangannya. Mencapai kesuksesan yang pengikutnya ratusan ribu, ya tentu dalam waktu yang panjang. Puncaknya adalah ini Rasulullah mampu mendirikan sebuah negara yang gemilang di kota Madinah setelah berdiri, kemudian menjalankan Hajjatul Wada, perjalanan yang luar biasa spektakuler, diikuti oleh ratusan ribu manusia, baik yang beriman maupun yang akan beriman, nyegat di tengah jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ya, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengekspresikan rasa cintanya untuk bersolat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk puisi. Salatullahi ma'alahat kawakib ala Ahmad khairi man raqiban najaib hada hadis surah bismil habaib faza syukru farakaib. Monggo salatullahi ma kawakib al-ahmad khairi man ragiban najaib hada hadis surah bismil habaib faza syukru farakaib. Beliau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan-ungkapan dikaitkan dengan imajinasi beliau. Imajinasi beliau. Nanti selanjutnya itu adalah nopo bayangan orang cinta. Bayangan orang cinta niku kalau sudah sampai pada puncaknya bisa tidak dimengerti oleh orang lain. Mangke kita lihat. Salatullahi malahat kawakib al-ahmad khairi man raqiban najaib. Mugi-mugi salawat salam tetap datang panjenenganipun Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih menika Nabiullah Ahmad, nggih namine Nabi Muhammad, nggih Nabi Ahmad nggih. Kanjeng Nabi niku nek di bumi namanya Muhammad, nek di langit namanya Ahmad, nggih. Kanjeng Nabi niku mempunyai sejumlah nama, sejumlah kuwatah asma-asmane nggih. Malahat kawakib, selama bintang-bintang ini berkilauan. Ditetapkan dalam Kanjeng Rasulullah khair man raqiban najaib, yaitu sebaik-baik makhluk yang menaiki kendaraan di kelengkapan hawa. Intinya apa? Beliau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak berapa dan selama apa? Sebanyak-banyaknya saya memanjatkan solawat kepada Rasulullah malahat kawakib, selama bintang-bintang itu berkilauan. Nggih, sebahagian ibadah
kita itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kita berzikir atau berdoa itu ada yang biasa tanpa hitungan. Batas napa afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Berapa? Terserah. Sing penting napa? Sing penting barang siapa man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang saking seringnya maca la ilaha illallah sampai kulino kok meninggal mendadak mbok napa sing penting wis akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ngoten. Enten dawuh malih pun kata soal afdhaliyah zikir. Ada yang biasa, ada yang dibaca secara hitungan. Kanjeng Nabi nek matur salat maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33. Sampeyan maca ojo kurang ojo lebih. Kanjeng Nabi dawuh dengan jumlah yang seperti itu, sapa sing gelem maca setelah salat bacaan yang itu, ghufirat dzunubuhu wa in kana mithla zabadil bahar. Akan diampuni dosanya oleh Allah walaupun dosa sak kata-kata. Itu jauh Kanjeng Nabi. Kalau kok ngangge hitungan, ya itu pelajarannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enten yang mutlak tidak terhitung, enten sing hitungan ngoten, enten sing Kanjeng Nabi dawuh wallahi inilah astaghfirullah fil yaum wa atubu ilaih 70 marrah. Demi Allah, aku gak kurang nek istighfar nang Gusti Allah, nak tobat nang Gusti Allah gak tau kurang ping 70 setiap harinya. Kanjeng Nabi tobat, Kanjeng Nabi istighfar ping 70. Tentu bukan hanya bacaan nek Kanjeng Nabi. Ya memang realisasi istighfar dan nopo perilaku taubatnya itu memperlihatkan titik-titik tobat. Ngerasa salah terus tobat malih. Tidak kurang dari 70 kali selama sehari. Enten sing si dawaken ngoten. Enten sing la adalah nggih. Subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Banyak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa arsy wa midada kalimati. Artinya apa? Aku memanjatkan kesucian Allah, aku bertasbih kepada Allah, aku memanjatkan puja-puji kepada Allah. Adada khalqi, sak pinten adada khalqi, sejumlah makhluk Gusti Allah. Sak pinten iki saja nggih pun ngoten niku pelajarane Kanjeng Nabi. Adada khalqi, sejumlah makhluk Gusti Allah. Ada khalqi wa ridha nafsi dan keridhaane Allah Subhanahu wa taala. Sak pinten keridhaane Allah? Sak nikulah saya memanjatkan puja-puji syukur kepadanya. Adada nafsi wa adada qalbi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sak gede-gedene kula bertasbih, bertahmid, bertahlil. Sak pira? Adada zinati khalqi. Nggih. Wa midada kalimati dan sejumlah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa batas. Tanpa batas. Sebagian ulama gini niru, enten sing niru, napa? Kaya selawat. Selawat napa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qatatan fa bil qurab wa qubab bil hawajatuna bil raghai masul khatim wa istasal ghamam wajil karim wa ala alihi wa sahbihi. Nggih, saya manjatkan salawat salam sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana dengan salawat itu kula nuwun dumateng Allah mudah-mudahan keruwetan kula diicali nggih napa hajat kula terkabul dan terus sak pinten oleh bersolawat nggih adada apa wa ala washabi fi kulli lamhatin pada setiap kedipan mata wa nafasin dan setiap tarikan nafas fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak sejumlah makhluk
yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak pinter niku. Nggih sak kata-katain. Oleh bersolawat fi kulli lamhatin. Ya Allah, kula manjataken salat fi kulli lamhatin, pada setiap kedipan mata, wa nafasin, dan setiap tarikan nafas, fi kulli lamhatin wa nafasin, bi adadi kulli ma'lumin lak, sejumlah makhluk yang engkau ketahui ya Allah. Nggih. Niku napa jenenge yang ditulis oleh Syekh Ali bin Muhammad At-Tazi, Syekh seorang wali besar, tertera dalam kitab Abdul Sawad maupun kitab Syekh Yusuf An-Nubhani. Itu salawatnya Syekh Ali bin At-Tazi. Salawatnya ngoten tak terbatas, salawatnya Abu Bakar, Qamar wujud bihadzal yaum fi kulli yaum wa fil yaumil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu diartikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamar wujud, ya Allah kula nuwun panjenengan paringi rahmat salam keselamatan datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW qamar wujud yang merupakan penerang dunia ini. Qamar wujud fi hadzal yaum, kapan oleh bersalawat fi hadzal yaum, dinten niki kula nggih selawat ya Allah. Wa fi kulli yaum, saben dinten ya Allah, fi kulli. Wa fil yaumil ma'ud, dan santos mangke dina kiamat ya Allah. Nggih. Hari ini, setiap hari sampai hari kiamat, wa fil yaumil ma'ud, sirran wa jahran, baik secara pelan maupun secara keras. Baik secara diam dalam hati maupun secara lisan, sirran jaran fid dunya wal akhirah, mulai dunia sampai akhirat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Niku contoh mawon, kalau contoh mawon sebagian yang ditulis oleh para ulama itu mengikuti pola bersolawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggih ngoten, sholatu wa himalahat kawakib. Mugi-mugi sholawat salam tetap datang ngarsanipun Kanjeng Rasulullah malahat kawakib, selama bintang-bintang ini berkilauan. Hada hadis surah bismil habaib wa hadza syukru aqafar rakaib. Para pengiring onta, nggih, iku. Wonten jangan wajib yang mbak mboten napa-napa. Para pengiring onta menghalau onta-ontanya di waktu malam sambil menyanyikan keindahan cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga bagaikan di mabuk cinta mereka mengangguk-anggukkan kepalanya. Ini imajinasi yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman At-Tibai. Terus imajinasi ini ada yang tingkat tinggi, ada yang tingkat sederhana. Kita kadang-kadang gak terasa, saking nikmati maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten ngerti kan nek sirah niku bolak-balik nganan ngiri. Itu kadang tidak terasa. Dia pancen terbawa oleh napa? Oleh keindahan, kenyamanan bacaan itu sendiri. Nggih. Kayak wong maca tiba mahalul kia ana sing banter. Nggih. Enten sing napa? Karena penglihatan batinnya. Nggih. Kula enggak ada guru jenenge Syekh Dimyati, Kiai Dimyati. Pernah saya ceritakan nek pun maca maulid niku, kalau sudah mahalul qiyam, beliau niku sepuh, mboten mungkin main-main. Tidak pernah orangnya itu streng, mboten tahu guyon, mboten tahu napa. Pokoke mek salat zikir salat, enten tamu apa? Lunga, mari. Masih pejabat sinten mawon apa? Wis lunga pun. Ngitung waktu nih emang sampai. Tapi nih pas maca maulid, waduh, ini kayak wong guyon, kayak kurang keras. Putra-putraan diceluk kabeh. Muhtadi sing sakniki dari kiai teng Banten niku. Muhtadi sinten malih. Pulang putrane kathah enten 9 hafal Quran sedaya. Nggih. Hafal Quran saya putra-putrine. Pulang.
kurang banter kurang mboten ngangge terbang mboten ngangge nopo swara nikmat itu terbawa oleh kelezatan. Nek Syekh Abdurrahman Ad-Dibai wong alim ya terbawa oleh keilmuan beliau, penguasaan beliau kepada sastra Arab. Hadis hadis surah bismil habaib hadza sukru aqafar raqaib alam taha wa qad madda khubaha wa salak min madamiha sahaib. Tidakkah engkau lihat onta-onta itu memperpanjang langkahnya, memperlebar langkahnya untuk berlari, untuk menuju kepada si yang dicintainya. Ya, misalnya unta kelangan anake tanopo, niku nguber anake kan mesti langkahnya lebih lebar, lebih lebar. Demikian juga onta-onta yang menuju kepada cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam tarah, tidakkah kau lihat itu onta-onta? Jangan sing dimaksud onta-onta niki sinten? Pokoke kula wawasaken mawon. Wa malak lil hima daraban wa hannat ila tilkal ma'alim wal malaib. Dengan asyiknya onta-onta itu berjalan menuju kekasihnya dan melepaskan rindu di tempat tujuannya. Sami kali ngeten, kula pas teng mondok niku pernah maca contone nalika belajar nahwu. Lajeng enten syair. Asir bal qopo hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Asir bal qopo, apa adakah serombongan burung-burung? Burung apa? Yang tambak-tambak niku burung apa jenenge? Burung kuntul, tak burung nopo nggih, yang wakeh ini biasa nggih. Nah, sakniki kaya angel soalnya polusine pun elek bali. Nek jaman cilekan kula sik nututi nggih. Nek manyar nek napa ngiber niku ewon kaya nggih. Demikian juga burung-burung laut, burung-burung napa sawah, kalau sudah terbang banyak. Lalu ada asir bal qopo han man yu'iru janahahu. Adakah di antara burung-burung yang terbang serombongan itu yang bisa meminjamkan sayapnya kepadaku? La'alli ila man qad hawitu abiru. Niscaya aku bisa terbang kepada kekasihku yang ada di sana. Ini kan ilustrasinya orang berpuisi. Dan ini itu kalau puisinya untuk dunia, maka kata Al-Quran wa syu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi wadin yahimun. Tidakkah para syair-syair itu, ahli syair itu yattabi'uhumul ghawun, diiringi setan-setan. Kenapa? Karena mereka full napa imajinasi tok, gak ono ilinge nang Gusti Allah. Quran mengecam para ahli syair. Nanti di belakangnya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman. Oleh karena itu mulai zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in dan sampai sekarang pun banyak yang menggunakan model-model puisi, syair, ungkapan-ungkapan sastra untuk ungkapkan cintanya kepada Allah, kepada agama, kepada kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk niki fada'jal bazimami wala tasuqaha faqaidu syauqiha lil hayyi jazib. Onta-onta itu tidak perlu lagi engkau tarik atau engkau kendorkan napa jenenge taline, karena dia sudah cepat dengan sendirinya. Atau engkau helakan karena kerinduannya itu telah mendorong untuk segera bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diibaratkan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, ngoten niku nek upama jarang utama unta, wis gak perlu lagi pakai pengendali, sudah dengan sendirinya cepat. Kenapa? Napa jenenge sudah didorong oleh rasa cintanya untuk menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ama hadzal aqiqu bada wa hadhi qibabul haylahat wal madarib wa tilkal qumbatul khadra wa fiha nabiyyun nuru yajlul ghayahib salatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi man raqiban najaib ada hadis surah bismil habaib fa'azza syukru barakaib wa tilkal hubbatul khadra pun kula napa jenenge waca sak cekape mawon nggih kula waosaken mawon karena ini napa istilah imajinasi semua wa tilkal hubbatul khadra itu sudah kelihatan gubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubah hijau. Wa fiha nabiyyun, yang di bawahnya terdapat nabi kita. Nuruhu yajlul ghayahib, di mana cahayanya menghapus seluruh kegelapan. Wa qad sahha ridha wa janat talaqi wa ja'al hana min kulli janib. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala telah nyata, dan saat pertemuan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir tiba, gembira hati rasanya. Kegembiraan yang terdiri dari segenap penjuru. Faqul li nafsi dunak wa tamalli fama dunal habibil yauma hajib. Maka bisikkan pada hatimu, selamat bergembira bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hari ini tidak ada lagi hijab atau penghalang atau aling-aling yang mengalingi antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diilustrasikan datang napa ke hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pun niki ilustrasi sedaya. Pun langsung mau ke bawah nggih. Walau annas amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Oleh karena itu, karena rasa cinta yang tinggi seperti itu, walau anna amilna kullahinin, andaikan aku selalu memperingati kelahiran Rasulullah, aku selalu mengingat perjuangan Rasulullah setiap saat, li Ahmad maulidan, sebagai peringatan terhadap lahirnya Nabi kita Muhammad, qad kana wajib, mesti iku bisa mesti merupakan kewajiban yang dirasakan oleh Syekh Abdul Rahman At-Tibai. Nek pun cinta niku nggih boten terbatas. Mosok cinta eling nek esuk tok, kan boten. Kok cinta jenenge. Sing jenenge cinta itu yang menguasai batin kita. Cuma sayangnya kita, kelas kita ini ya nek pas jenom cinta kepada makhluk tak terbatas. Sino sing dieling iku wae mbok isuk, mbok awan, mbok sore, mbok bengi, api turu eling, tangi turu eling, nggih. Biyen tapi biyen, nggih. Bu, eling ta, Bu? Ha, itu cinta. Nek sampean ditangleti, kenapa kok eling terus? Mboten saged jawab wong niku cinta. Cinta itu tidak bisa dibahas secara syariat. Boten saged. Cinta dibahas melalui fikih, melalui boten saged. Karena syariat cinta itu bersemi dengan sendirinya di dalam hati. Coba jenengan ditangleti, akeh wong wedok, sing wedok, akeh wong lanang. Tapi kenapa? Sama kok entek-entekan, senenge ambek Pak Wahab. Misalnya Pak Zainal, ngakeh lho itu. Nopo kok
rino wengi puluhan tahun sampai diput kok cek pacet seneng ya mbak bunga tiem misalnya jenenge ya bunga tiem tapi mergompon jodoh enggak tidak bisa dikupas secara rasio mboten saged. Kenapa? Karena berseminya melalui rasa. Rasa itu tembus aturan. Ojo maneh aturan apa? Aturane wong tuwa nek wis kadung seneng di napa? Tembus enten ta mriki. Nggih, sing wong tuane gak setuju panggah terus mawon. Nah, itu karena cinta. Nah, apalagi bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa batas, tembus segala-gala. Terus ceritanya para ulama, para aulia, mereka kalau sudah menikmati menikmati tahajud, menikmati sholat malam, begitu lezatnya. Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin dijuluki As-Sajjad, ahli sujud. Kenapa? Karena tidak kurang satu malam daripada 1000 rakaat. Buyok nopo carane, barokai waktu dan lain-lain. Kenapa itu terlaksana? Karena sholatnya pun buatan diroso sebagai sholat sunnah. Sholat zuhur pun buatan keroso sebagai sholat wajib. Kenapa? Tangi turu eling api sholat. Mari ini sholat mana? Mari ini sholat mana? Sholatnya sudah dirasakan sebagai solusi hidup, sebagai solusi kenikmatan. Ya ngoten. Lah monggo muga-muga kula panjenengan saya nggih napa mendapat karunia cinta seperti itu. Makanya memperingati Nabi, eling nang Kanjeng Nabi, menghayati perjuangan Kanjeng Nabi. Yuk andaikan setiap saat kita ingat dan kita lakukan. Kot kana wajib, wis sak mesti ini. Nek wong cinta itu tanpa batas, tanpa ukuran. Alaihi minal muhai minu kulla waqatin salatun ma bada nurul kawakib ta'ummul ala wal ashabaturan jami'ahum wa ikratul abaib. Mudah-mudahan salawat salam selain tersanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal muhaimin dari Allah yang maha pemberi kenikmatan kulla waktin setiap saat. Setiap saat masih wong hamdalah niku lak ngoten nggih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadza ila yaumiddin. Gila sering wong nggih wong sambutan, wong sholawat nggih. Mari maca sholawat terus ujungnya itu salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadza ila yaumiddin, yaitu salawat salam yang tersanjungkan kepada Rasulullah yang berupa salawat salam daiman yang terus langgeng berkesinambungan mutalazimain min yaumina hadza dari sejak hari ini ila yaumiddin sampai dina kiamat. Cuma sayang maca ngono tapi gak ngerti maksudnya. Niku sing repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nggih ngoten kula waktu sholatan dengan sholawat ma bada nurul kawakib. Selama masih ada nopo cemerlang cahaya-cahaya bintang yang meliputi keluarga Rasulullah, yang meliputi sahabat Rasulullah, Quran, ngapa semuanya jami'ahum seluruh mereka wa itratuhu lan keluarga Kanjeng Nabi termasuk keturunan Kanjeng Nabi al-athayyib ingkang sae-sae. Nggih. Niki mawon ingkang saged kita kaji hari ini, mudah-mudahan barokah tiba, barokah para masyayikh, barokah para muallif maulid, mugi-mugi kula panjenengan saya pinaringan rezeki mahabbatur rasul wa mahabbatul ulama'ur rasul wa ashabur rasul wa dzurriyyatur rasul. Nggih, minangka rezeki sing paling agung. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأبهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا افتح علينا نعمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان وإنا فيه على الصيام والقيام وكثرة تلاوة القرآن فضلك يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نعوذ بك من الهم والحسد ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ما نسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ولكم رمضان تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.